Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi anna kulla khairin wa syarrin fahuwa biqadrillahi ta'ala. Wa anna allaha huwal fa'alul lima yurid. La yakunu syai'un illa bi iradati wa la yakhruju syai'un an masyiati. Khalaqal khalaiqa wa fa'alahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Yahdi man yasha'u bi rahmati wa yadillu man yasha'u bi hikmati. Wajaba alaina husnul dhanni billah wa bi khalqi wa wajaba alaina bil ikhtiyari wa ba'dal ikhtiyari fatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini bisa kita hadir istiqomah ke majelis ini, ke majelis yang mulia ini. Senantiasa kita berzikir, belajar, mudah-mudahan dengan istiqomah kita Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita bisa menerima takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup ini betapa pentingnya bisa menerima takdir Allah dan ridho kepada ketetapan Allah, ya. Jadi ini rukun iman yang terakhir, yaitu mengimani khairihi wa syarrihi minallah. Ini sangat berat, Pak. Ya. Ini dibandingkan dengan yang rukun iman yang lain. Mari kita belajari bersama, ya. Jadi kata Allah, yang mendapat ridho itu memang kepada takdir ini memang sulit, Pak. Jadi mari kita belajar bersama. Banyak orang yang ikhlas memberikan harta, berinfak. Banyak orang yang tulus memberikan darahnya untuk jihad fisabilillah. Tapi kalau sudah menerima takdir, berat rasa hati kita menerimanya, Pak. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Supaya bisa menerima takdir, bisa ridho, itu hanya bisa ditolong dengan banyak-banyak bersabar dan banyak-banyak melaksanakan sholat, ya. Jadi Allah sudah memberi jalan keluar, ya. Jadi untuk kita menerima takdir Allah, ini gunanya kita semua mentadabburi Al-Quran, sudah tahu resepnya, tinggal kita melaksanakannya. Betapa penting kita semua ridho dan sabar menerima ketetapan Allah. Ini ada hadis qudsi menekankan kepada kita semua supaya kita bisa menerima dan sabar menerima ketetapan Allah. Ada hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Tabrani. Bunyi hadisnya, malam yardah bi qada'i walam yasbir ala bala'i falyaltamis
rabban siwai. Ini hadis qudsi. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku dan tidak sabar menghadapi cobaanku, maka hendaklah ia mencari Allah selain aku. Ini kata Allah. Ini menekankan pentingnya ridho dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Ya, mari kita tadabburi bersama. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 68. Mari kita buka, tadabburi supaya kita bisa ridho menerima takdir Allah dan kita bisa ridho menerima ketetapan Allah. Karena hakikatnya kita semua ini diperintah berdoa dan mengikhlaskan niat kita dan menyempurnakan ikhtiar kita, ya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah agar supaya kita bisa menerima ketetapan Allah. Karena Allah lah yang memilihkan, berarti itu yang terbaik untuk kita semuanya, ya. Jadi untuk kita semua, bagi orang yang beriman, semua apa yang ditetapkan Allah itu ada hikmah di balik itu, Pak. Jadi semuanya takdir Allah itu ada hikmah di balik itu. Meskipun berproses hikmah yang Allah berikan, tapi tidak sia-sia, Pak. Ya, mari kita tadabburi. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, ma kana lahumul khiyara. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ini, Pak. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih, ya, memilihkan apa yang Dia kehendaki bagi mereka, bagi manusia. Jadi bagi manusia ini tidak ada pilihan. Ya, ini, Pak, maksudnya Allah yang memilihkan. Ini hakikatnya, Pak, ya. Jadi maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya, mari kita tadabburi bersama surat Al-Imran ayat 140. Ya, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Apakah video ini bermanfaat? Berilah like dan bagikan kepada yang lain. Jika kamu, kata Allah, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ya. Ini yang sangat penting di sini, wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Ini, Pak. Sebabnya kalau kita tadabburi, kalau di pandangan secara umum, dipandang secara zahirnya, coba kita pikir seperti sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu semua mati terbunuh.
Tapi kan kita tidak boleh suudzon kepada Allah, karena tujuan Allah wa yattakhidha minkum syuhada, ya, agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, ya. Ini hikmahnya, ini yang sangat mulia derajatnya di surga, Pak, yang kekal abadi khalidina fiha. Jadi jangan dilihat supaya sepintas, Pak, ya, biar kita ada suudzon kepada Allah. Semua musibah yang terjadi itu ada hikmah di balik musibah itu, ya. Ini, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, ya. Mari supaya mantap kita bacakan kitab Hikam, ya. Yang saya bacakan ini pasal 6 dalam kitab Hikam. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun tata'akhuru amadil ata'i ma'il ahid du'a mujibal liya'sika fahuwa dhamina laka ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Ini, Pak, ini penting supaya kita betul-betul bisa menerima takdir. Janganlah keterlambatan, tertundanya waktu pemberian Allah kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan putus harapan, sebab Allah telah menjamin dan menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu. Ini, dan pada waktu yang ditentukan Allah, bukan pada waktu yang engkau tentukan, ya. Jangan tergesa-gesa suudzon kepada Allah, Pak. Sebabnya di balik musibah, di balik apa itu ada rahmat yang besar, dan tidak tahu kita akibatnya, bahwa Allah akan memberi yang lebih baik untuk kita semua. Allah telah berjanji akan mengabulkan doa sesuai dengan firman-Nya, mintalah kamu kepadaku, aku akan mengijabah doamu. Ud'uni astajib lakum, itu, Pak, ya. Mari perhatikan, sebaiknya seseorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas, ya. Jadi sepintas baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu bila Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaklah rela menerimanya pilihan Allah yang maha pengasih, ya. Maka dari itu Allah ini maha pengasih, maha penyayang, jadi tidak mungkin mendolimi hambanya, ya, mustahil, ya. Maka mengetahui dan maha bijaksana, walaupun pada lahirnya pahit dan menyakitkan rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu bila berdoa kemudian belum juga terkabulkan keinginannya, janganlah terburu putus asa. Allah berfirman, ya, di sini lihat, buka. Dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Jadi Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, ya. Ini Al-Baqarah 216. Selanjutnya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an ketika mengertikan ayat ini, sungguh telah diterima doamu berdua Musa dan Harun, yaitu tentang kebinasaan Fir'aun dan tentaranya, maka hendaklah kamu berdua tetap istiqomah sabar dalam melanjutkan perjuangan
dan terus berdoa, dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Ini Pak, ya. Maka terlaksananya kebinasaan Fir'aun, ya, yang berarti setelah diterima doa Nabi Musa dan Harun alaihissalam selama atau sesudah 40 tahun. Ini Pak, jangan tergesa-gesa. Maksudnya Allah yang menentukan segala sesuatunya, dan kita wajib husnudzon kepada Allah. Kalau doa mesti dikabul, tapi waktunya yang menentukan Allah, bukan kita, ya. Ini tauhid sesuai dengan apa yang disampaikan guru. Memang hidup ini sangat penting untuk meyakinkan tauhid yang keluar dari hati yang paling dalam. Jangan ngambang, Pak, ya. Tidak boleh ngambang. Sebabnya kalau ngambang-ngambang, setan selalu menggoda kita, membisikin kita, ya. Jadi diterima. Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, diterimanya itu sesudah 40 tahun lamanya, ya. Ini Pak, mesti diterima doa itu, tapi yang menentukan Allah, bukan kita. Rasulullah SAW bersabda, pasti, kata Nabi ini, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru, serta mengatakan aku telah berdoa dan tidak diterima. Ini katanya ini kan. Jadi Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, ya. Atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampuni sebagian dosanya. Jadi selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus silaturahim, ya. Ini selanjutnya, mari Syekh Abu Abbas Al-Mursi ketika ia sakit, datang seseorang membesuknya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu, ya. Abu Abbas terdiam, jadi tidak menjawab. Kemudian orang itu berkata lagi, Allah mudah-mudahan menyembuhkan. Diulang lagi. Jadi maka Abu Abbas menjawab, apakah kamu mengira aku tidak memohon kesehatan kepada Allah? Nah, ini Pak. Jadi sungguh aku telah memohon kesehatan dan penderitaanku. Ini termasuk kesehatan. Penderitaan ini termasuk kesehatan. Karena apa? Saking menerimanya takdir Allah, Pak. Karena Allah tahu di balik itu ada hikmah, ya. Ketahuilah, Rasulullah SAW memohon kesehatan. Ia berkata, selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku, dan kini masa putus urat jantungku. Maksudnya ini semua berdoa, Pak, ya. Jadi Allah itu ada hikmah di balik semuanya itu. Abu Bakar As-Siddiq memohon kesehatan dan meninggal terkena racun, ya. Ini biar gamblang, biar kita tidak setengah-setengah untuk memahami tauhid, Pak. Jadi kelihatannya secara zahir ini bukan ukuran, ya. Umar bin Khattab memohon kesehatan dan meninggal dalam keadaan terbunuh, ya. Utsman bin Affan memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Ali bin Abi Thalib memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Maka bila engkau memohon kesehatan kepada Allah, memohonlah menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Maksudnya menerima, Pak. Maka sebaik-baiknya seorang hamba ialah menyerahkan segala sesuatu menurut kehendak Allah dan meyakini bahwa apa yang diberikan Allah kepadanya itulah yang terbaik, walaupun tidak sejalan dengan nafsu syahwatnya, ya. Dan syarat utama untuk diterimanya doa ialah keadaan terpaksa. Jadi kesulitan
dalam keadaan terpaksa atau kesulitan. Semua itu ada hikmah, Pak. Meskipun kelihatan secara zahir terbunuh, tetapi apa di sini? Wa yattakhidha minkum syuhada. Ya, ini supaya kita ada gunanya kita tadabbur Al-Qur'an, agar sebagian kamu dijadikan yang gugur sebagai syuhada. Karena ini di dunia ini hidup sementara, tapi di akhirat khalidina fiha, kelasnya, derajatnya tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Ini maksudnya ya. Jadi bukan dilihat secara zahir. Bukanlah dia Allah memperkenankan doa yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya ya. Ini Al-Qasas surat An-Naml ayat 62. Jadi keadaan terpaksa atau kesulitan itu apabila terasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat membantu lagi baik di luar berupa orang dan benda atau dari dalam diri kita sendiri. Gitu loh, Pak. Jadi semua ada hikmah, kebaikan dan rahmat dari semua cobaan yang Allah timpakan kepada kita semua ya. Nanti di ujungnya yang ada hikmah itu baru tahu. Meskipun bukan di dunia, nanti di akhirat diampuni dosanya ya, diberikan keluarga yang harmonis, mawaddah warahmah, ujung-ujungnya begitu ya. Maka dari itu guru kita nanti menjelaskan tentang ini. Kita tidak, supaya apa, sudah malam, nanti guru kita yang memberi pemantapan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita amalkan, dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan berkaitan dengan apa yang telah Rasul disampaikan berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki, apa disampaikan kemarin itu ada dua, rezeki untuk jiwa dan rezeki untuk badan kita. Rezeki untuk jiwa yang turun dari langit, rizqan kariman, yang dari langit, yang untuk jiwa kita, untuk hati, untuk qalbu batin kita. Kemudian rezeki yang di bawah, rezeki yang kedua adalah rizqan hasanah, yang tumbuh, yang keluar dari bawah telapak kaki kita, termasuk hewan melata yang memakan makanan sehingga daging bisa kita manfaatkan. Dua hal ini ya, duduknya kita, istiqomahnya kita ini ya adalah wujud ketaatan kita kepada Allah, karena Allah memberikan rizki rizqan karimah. Allah berikan rezeki yang mulia yang masuk ke hati dan akal pikiran kita. Ya, kemudian rizqan hasanan, apa yang kita minum, kita makan, walaupun sedikit ada barokah. Bagi kita mencari barokah. Ya, ilmu nanti barokah ilmu. Ya, kalau barokah kita dapat, ilmu itu gampang. Kalau barokah yang kita dapat, ilmu itu sia-sia, ilmu itu nggak bagus. Nggak akan membukakan wacana pikiran kita. Tidak akan kita kembali kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, tidak akan. Yang ada akan tumbuh kesombongan ya, mungkin dengan salah penafsiran dan segala macam. Kalau kita barokah yang kita harapkan dulu bersama orang soleh, beriman kepada Allah, punya keyakinan ya akan keutamaan daripada mendekatkan diri kepada Allah, pastinya akan mendapatkan ilmu yang baik yang barokah itu sendiri ya. Begitu Bapak dan Fakir ya, Allah sampaikan barokah. Solusi dan seluruh sambil mendengarkan tambahannya, memang tambahannya dikehendaki ya, dikehendaki untuk memberikan pemahaman tambahan berkaitan dengan hadis, baik itu kursi maupun nabawi ya, ada masalah, bahkan untuk memudahkan kita dan pelaksanaan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga
apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.